Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. Sobat Mawar, kembali lagi bersama kami di segmen Mawar Podcast edisi 9. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi dan nilai-nilai tradisional di era digital bersama Ibu Siti Maratu Soleha. Halo Ibu, Halo. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat kan Ibu? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pertanyaan, Ibu boleh dong menceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan Ibu. Baik, terima kasih. Riwayat pendidikan saya dimulai dari RA Darul Ulum. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan di yayasan yang sama, yakni Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Ada di desa saya sendiri, di daerah saya sendiri. Selanjutnya setelah itu, setelah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah, saya melanjutkan di Pondok Pesantren Al Anwar 2. Nah, di MTS Al Anwar ya. Mondoknya berdomisili di Pondok Pesantren Al Anwar 2. Nah, itu adalah awal perjalanan saya menjadi seorang santri. Kemudian setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah, sama melanjutkan di yayasan yang sama di Madrasah Aliyah Al Anwar. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar. Nah, saya masuk STAI Al Anwar itu pada tahun 2020. Dan pada saat itu bertepatan dengan maraknya penyebaran virus corona. Akhirnya pembelajaran kan dilakukan secara daring. Nah, waktu itu kayak gimana ya? Mempelajari digital itu sangat penting gitu loh. Nah, karena mau tidak mau kita kan harus mengikuti pembelajaran secara daring itu. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Ya. Seperti yang kita tahu, kan kita banyak mendengar tentang santri digital. Santri digital itu apa sih menurut Ibu? Santri digital. Santri itu ya santri, kalau digital itu kan kemampuannya dalam berdigitalisasi. Nah, kalau secara definitif mungkin santri digital itu adalah kemampuan santri yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan, memahami, menggunakan, mengembangkan teknologi secara produktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang dakwah, dalam bidang pembelajaran, ataupun bahkan dalam bidang ekonomi. Nah, kalau menurut saya, santri digital itu bukan hanya sekedar kemampuannya dalam menggunakan teknologi, tapi lebih dari itu, maksudnya bagaimana santri tersebut memahami segala hal yang berkaitan dengan teknologi, termasuk etika digital, keamanan cyber, dan strategi pemanfaatan teknologi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terpenting nih, karena notabene karena konteksnya kita adalah seorang santri, maka bagaimana pemanfaatan tersebut bisa menguatkan nilai-nilai Islam di era digital. Seperti itu. Bagaimana teknologi Bagaimana teknologi digital mengubah kehidupan santri sehari-hari? Nah, kalau dilihat dari pengertian tadi yang saya sebutkan, teknologi itu bisa memberikan perubahan pada berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan misalnya, dalam bidang pendidikan, teknologi mampu mempermudah santri untuk mengakses pembelajaran e-learning, misalnya live streaming pengajian kitab. Nah, itu kan bisa diakses santri dimanapun dan kapanpun ya, jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan sekarang itu banyak sekali aplikasi atau platform-platform yang menyediakan kitab-kitab berbasis digital. Selain itu, teknologi juga mampu mengembangkan atau memperluas dakwah melalui media sosial. Adapun dalam bidang ekonomi, teknologi itu mampu mendukung ekonomi pesantren melalui e-commerce. Nah, itu sudah banyak dilakukan oleh pesantren-pesantren di Indonesia, termasuk di pesantren kita, Al Anwar 2. Terus, kalau menurut Ibu, tantangan apa aja sih yang dihadapi para santri dalam membangun teknologi?
Kalau tantangan, setiap segala hal itu pasti ada tantangan ya, pasti ada tantangan dan rintangannya. Nah, kalau dalam mengembangkan teknologi atau membangun teknologi, mungkin ada beberapa tantangan yang akan dialami oleh seorang santri. Di antaranya satu, keterbatasan infrastruktur dan juga akses. Karena mungkin beberapa pesantren itu masih minim penyediaan fasilitas pendukung digital. Nah, tapi menurut saya ini juga bukan hambatan yang artinya tidak bisa hambatan serius yang bisa menghalangi santri untuk maju dalam teknologi, karena hampir setiap santri, apalagi santri Gen Z ya zaman sekarang ya, Gen Z itu pasti punya gadget masing-masing. Nah, kalau liburan kan mungkin gadgetnya itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif, termasuk bagaimana mengembangkan kualitas diri untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan juga arus teknologi. Yang kedua, kurangnya literasi dan keahlian dalam bidang digital. Karena memang tidak semua santri itu memiliki pemahaman mengenai berbagai hal yang dapat mendukung pengembangan teknologi. Nah, artinya itu butuh pelatihan lah ya, butuh pembelajaran terus-menerus. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah adaptasi terhadap perubahan teknologi yang terus mengalami perkembangan dengan cepat. Sehingga dalam hal ini santri itu dituntut untuk terus belajar agar dia tidak gaptek, agar tidak tertinggal. Yang terakhir tantangannya adalah tantangan etika dan juga keamanan digital. Karena notabene adalah seorang santri, maka dia harus menjaga, dia harus mengunggulkan nilai-nilai Islam dalam pengembangan teknologi, dalam teknologi yang dikembangkannya. Selain itu juga harus memahami keamanan cyber agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan teknologi. Kalau saya tuh di sini tuh juga banyak ya, teknologi udah ada tersedia, cuma ya namanya juga pondok kan, kita kan jarang memegang akses teknologi kayak gitu. Nah, sehingga kalau sekalinya disuruh megang akses teknologi kayak gitu, kayak kita nggak tahu apa-apa gitu, kayak ya nggak tahu kayak gimana caranya. Gitu ya. Nah, karena kita sekolah di lingkungan pesantren yang pastinya akses teknologi jarang tersedia atau santrinya aja yang nggak tahu tentang hal itu. Nah, banyak orang di luar sana yang menjudge bahwa santri itu gaptek atau gagal teknologi. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara teknologi dan nilai-nilai tradisional? Nah, anggapan tersebut harusnya menjadi motivasi ya untuk santri ya. Santri itu nggak gaptek kok, santri itu maju, santri itu bisa. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh masyayikh kita, oleh ulama-ulama kita, salah satunya Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu selalu menekankan kepada santrinya untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai seorang santri. Nah, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, satu, menggunakan teknologi itu sebagai alat bantu, bukan pengganti tradisi. Ya, jadi teknologi kita gunakan sebagai alat bantu. Misalnya, teknologi itu harusnya mendukung pembelajaran kitab kuning, halaqah pesantren, ataupun adab-adab pesantren. Jadi tidak sepenuhnya menggantikan tradisi pesantren, melainkan hanya sebagai alat bantu. Yang kedua, menerapkan disiplin dalam penggunaan teknologi. Artinya penggunaannya itu harus dimanage secara baik. Secara baik dan benar, agar penggunaan tersebut itu tidak mengganggu aktivitas utama santri, misalnya belajar, terus beribadah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yang paling penting menurut saya, menerapkan etika digital agar santri itu maju, namun juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang santri. Artinya santri perlu didoktrin bahwa teknologi itu hanya sebagai sarana.
Sementara nilai-nilai Islam dan pendidikan pesantren itu adalah pedoman utama. Jadi pola pikirnya harus di mindset seperti itu. Karena di sini juga kebanyakan ya kayak langsung aja kelihatan tanpa memikirkan masa depannya kayak gimana, ke depannya kayak gimana. Kalau pakai teknologi kan sering sembarangan juga. Nah, harus banget menerapkan etika digital itu. Terus ada nggak etika yang perlu dilakukan para santri dalam menggunakan teknologi? Nah, ini nih, etika itu pasti ada karena apa? Karena etika tersebutlah yang menentukan bagaimana santri itu bisa bijak dalam berteknologi. Nah, ada beberapa etika yang perlu dilakukan oleh santri. Yang pertama, menggunakan teknologi itu untuk kebaikan. Misalnya untuk pembelajaran atau untuk menebarkan kemanfaatan dengan konten-konten positif. Yang kedua, harus menjaga adab dan akhlak. Maksudnya gimana? Contohnya kita harus berkomunikasi dengan baik. Tidak menebarkan hoaks ataupun ujaran kebencian. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga keamanan dan privasi. Artinya kita tidak boleh menyebarkan informasi pribadi secara sembarangan. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari konten-konten yang negatif. Apalagi kita adalah seorang santri, maka sebisa mungkin kita harus menjauh dari konten-konten yang mungkin tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau konten-konten yang bisa merusak moral. Apalagi akhir zaman. Yang terakhir, kita harus memanage waktu penggunaannya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kenapa memanage waktu ini penting? Karena ya memang penggunaannya tersebut kita manfaatkan, kita atur sebaik mungkin agar tidak mengganggu aktivitas utama seorang santri. Kasih motivasi dong Bu untuk para santri agar tetap melek teknologi meskipun kita berada di lingkungan pondok. Melek teknologi meskipun berada di dalam lingkungan pondok. Kalau saran saya, kita harus menjadikan masai-masai kita, guru-guru kita, ulama kita itu sebagai panutan. Karena beliau itu memang sangat mendukung santrinya untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu seringkali berpesan kepada santrinya dengan mengutip makalah alal akil ayyakuna arifan bizamanihi mustaqbilan li sya'nihi arifan bi rabbih. Artinya sebagai seorang yang berakal, kita itu harus arif atau mengetahui perkembangan zaman. Dan sebagai seorang hamba, kita itu juga harus arif kepada Tuhannya, arif kepada Allah, makrifat kepada Allah, serta menjalankan tugas-tugas kita. Selain itu, Kiai Haji Abdullah Ubab misalnya, Kiai Haji Ahmad Zaki Mubarak, juga masyayikh-masyayikh kita selalu memberikan dorongan kepada santrinya untuk terus mengembangkan teknologi. Selalu memberikan dukungan baik itu fisik maupun non fisik. Seperti dalam hal saat ini ya, event ini ya. Event ini menurut saya sangat apresiatif sekali untuk mendukung perkembangan teknologi, penguasaan teknologi santri, mengembangkan kemampuan santri untuk berdigitalisasi. Masya Allah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terus mengikuti perkembangan zaman karena memang digitalisasi itu sangat penting. Namun kita juga tidak boleh meninggalkan jati diri kita sebagai seorang santri tadi. Kita harus menjadi santri yang mengikuti salafus soleh. Jadi Kiai Haji Maimun Zubair itu selalu menekankan kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi juga kita tidak boleh meninggalkan ajaran ulama salafus soleh. Kita harus memegang jati diri kita sebagai seorang santri. Iya, jangan sampai terbawa arus. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam berteknologi. Oleh karena itu,
kita harus menerapkan etika-etika tadi, etika-etika dalam berteknologi. Ini ada sedikit Q&A dari Sobat Mawar di luar sana maupun dari santri sendiri. Nah, apakah Ibu sendiri sudah berperan menjadi santri digital? Pertanyaan berat sekali ya sepertinya. Kalau ditanya sudahkah saya berperan sebagai santri digital, mungkin ya belum sepenuhnya ya. Tapi kita harus terus berusaha, kita harus terus belajar, karena kita harus perbanyakin literasinya. Karena dunia ini serba ATM apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Jadi kita harus mengamati kejadian-kejadian yang ada, kita harus mengambil contoh-contoh yang ada, kemudian kita modifikasi sendiri gitu. Terus sebagai seorang santri ya, kita tidak boleh mempunyai semboyan sebagaimana semboyannya Jin Ifrit ya. Ini pesan-pesan yang saya ingat dari beliau, Baba Zaki. Jadi beliau pernah berpesan, kita jangan sampai mempunyai semboyan seperti semboyannya Jin Ifrit. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Gak boleh seperti itu. Artinya kita harus merasa bahwa kita itu kurang dan harus terus untuk berkembang, harus terus untuk mengembangkan kualitas diri. Terus mengingat juga pesannya beliau, Nyai Hajah Afro Zaki, bahwasanya segala hal yang kita miliki, semua kelebihan yang kita miliki itu adalah fadl atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu berbangga diri. Kita harus terus belajar, kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Karena Neng Afro saja sendiri pernah bilang tuh kayak gini, santri itu harus bahagia. Karena bahagia bukan kepemilikan dia yang hebat gitu. Jadi harus pintar-pintar memilih atau memilah-milah cara memakai teknologi kayak gimana gitu ya. Terus pertanyaan kedua, pernah mengikuti lomba atau event yang menjurus pada santri digital? Kalau lomba sih belum pernah, tapi kalau event pernah ya, pernah mengikuti event yang diadakan oleh pemerintah di beberapa pesantren yang terpilih. Nah, eventnya itu Santri Digitalpreneur, diadakan oleh Kemenparekraf, Bapak Sandiaga Uno pada waktu itu. Tahun kemarin ya, 2024. Nah, di situ eventnya itu sangat bermanfaat sekali untuk santri karena memang event tersebut itu dikhususkan untuk santri, mengembangkan supaya santri itu bisa mengembangkan kemampuannya dalam bidang digital, juga dalam bidang kewirausahaan. Nah, sesuai apa ya? Kan sekarang itu banyak sekali ya persaingan dalam dunia ekonomi itu, persaingannya digital banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gaptek, misalkan kita ketinggalan zaman, nggak bisa mengikuti perkembangan di era digital, maka ya kita juga akan ketinggalan jauh. Apalagi sekarang masa-masa teknologi. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang santri harus punya rasa sadar untuk mengembangkan itu. Gitu. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kita kan kalau di rumah kan sebagai anak pesantren awalnya di pondok jarang pegang HP, jarang pegang benda-benda elektronik kan, pasti kalau di rumah ya tahu sendiri kebiasaannya pasti HP. Terus, nah itu apa saja contoh-contoh hal-hal yang mungkin setidaknya bisa menjadi dampak positif dengan kebiasaan kita yang sebenarnya itu lumayan bisa dibilang lumayan negatif, karena kayak gitu biasanya kita lupa waktu gitu loh. Jadi apa saja contoh-contoh hal yang bisa setidaknya bisa menimbulkan hal positif di dalam kebiasaan kita yang cenderung negatif. Nah, kalau kebiasaan itu memang awalnya harus dipaksa ya. Harus dipaksa. Memanfaatkan gadget. Nah, manfaatkan gadget itu untuk hal-hal positif juga harus dipaksa. Harus dipaksa terlebih dahulu. Kita pokoknya sebisa mungkin menghindari konten-konten yang berbau negatif, yang berbau ujaran-ujaran kebencian atau
yang tidak bermanfaat lah. Kita harus upgrade kebiasaan kita tadi yang awalnya scroll TikTok untuk lihat-lihat konten-konten yang mungkin menarik tapi tidak memberikan manfaat kepada kita. Tinggalkan aja. Cari konten-konten yang sekiranya itu positif untuk mengembangkan kualitas diri kita. Nah, itu kalau terkait kebiasaan memang harus dibiasakan, harus dipaksa dari awal. Tuh. Jadi konten negatif itu apa, Bu? contoh-contoh konten-konten negatif itu mungkin mohon maaf ya kayak konten-konten pornografi atau konten-konten yang berbau kekerasan, misalnya menampilkan tawuran anak sekolah atau apapun dan lain-lain yang bisa merusak moral lah atau tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi kan sekarang banyak film-film yang menceritakan tentang kekerasan-kekerasan, tawuran atau sebagai lainnya gitu. Itu gimana? Nah, makanya kita harus memfilter semua itu. Jangan semuanya kita terima. Nah, jadi harus kita filter mana yang perlu kita lihat, mana yang perlu kita abaikan, mana yang perlu kita contoh. Nah, itu harus difilter. Jadi nggak semua konten harus kita lihat gitu loh. Tapi harus kita dari diri kita harus memfilter sendiri, memfilter mana sih konten yang kiranya bermanfaat untuk saya gitu. Tadi kan Ibu menyebutkan aplikasi-aplikasi yang ada tentang kitab-kitabnya gitu kan, Bu. Terus aplikasi apa aja sih, Bu, yang tentang perkitab-kitaban? Maktabah Syamilah misalnya. Maktabah Syamilah itu adalah aplikasi yang mengumpulkan berbagai kitab, banyak sekali kitabnya di Maktabah Syamilah. Itu salah satu aplikasinya ya, contohnya ya. Terus di website-website kan juga banyak yang kita bisa mendownload secara gratis. Di website-website kan juga banyak menyediakan kitab yang bisa kita download secara gratis. Kalau saya biasanya pakai Maktabah Nur atau enggak Maktabah Syamilah. Wakfiyah juga ada. Maktabah aslinya banyak. Itu tentang semua kitab ada di sana, Bu? Maksudnya ada dalamnya itu ada beberapa kitab. Iya. Itu. Ada beberapa kitab dalam berbagai fun. Kalau Maktabah Syamilah itu bentuknya Syamilah ya. Yang Syamilah itu bentuknya kayak aplikasi. Tapi kalau yang Maktabah Nur itu saya biasanya mengaplikasikannya website di browser. Itu sudah lengkap ada terjemahnya atau masih? Ya enggak lah. Enggak ada terjemahnya. Itu murni kitab. Nah, sekarang kalau pengen terjemah juga banyak loh. PDF kitab di website itu yang menyediakan terjemahannya juga. Terima kasih untuk Ibu Siti Marata Solehah yang sudah memberi banyak pengetahuan dan wawasan untuk kita dan sobat mawar di luar sana. Ya, terima kasih karena memberikan waktu kepada saya, ajang kepada saya untuk berbicara. Dan saya sangat apresiatif sekali kepada santri MA Al Anwar. Karena selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi mengadakan event-event seperti ini sangat bermanfaat sekali. Yes. Semangat Gen Z. Sekali ya ternyata keuntungan teknologi digital yang masuk ke dunia santri. Contohnya kitab-kitab online. Jadi kita tetap bisa mengaji kapanpun, dimanapun kita berada. Sobat Mawar di luar sana juga bisa loh mengaji melalui kitab-kitab online tadi yang pastinya ada guru agamanya ya. Nah, bagi sobat Mawar di luar sana yang mempunyai teman, saudara, atau tetangga yang bingung mencari sekolah berbasis agama, yuk langsung aja kepoin di Instagram Emma Al Anwar atau komen video di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa ikuti video kita terus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.